I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatria Harwanto Eskep MKes selaku dosen pengampu mata kuliah patologi. Di sini kami kelompok 2 ingin menyelesaikan tugas dengan memaparkan materi mengenai penyakit tukak lambung. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari Aulia Azaratika, Anissa Dwi Rizky Akhraf, Syafira, Intan Nurhaliza, Denti Ramadhania Putri, Hilwasana Jihani, Dwi Andriana, Firani Ega Tritami, Masayu Aisyah Sofiani Mutamainah, Melani Dwi, Farah Mustika, Eliza Amanda, Zikra Nur, Sucilawati, Talia Samirah, Siti Solihah, Dwi Ayu, Orenski Lamuda, Rizky Mulia Fajra, Delvia Fuja Astika. Topik yang akan kami paparkan materi ini mencakup pengertian dari lambung dan tukak lambung, tanda dan gejalanya, penyebab, pengobatan, prognosis, epidemiologinya, dan akan dipaparkan juga kesimpulan dari materi ini. Untuk pemaparan pertama ini, saya akan memberi kesempatan kepada teman saya, kepada Intan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian lambung. Apa sih lambung itu? Jadi lambung itu merupakan salah satu organ penting di dalam sistem pencernaan manusia. Nah, fungsi lambung ini sendiri ada bermacam-macam, mulai dari menampung makanan atau minuman, mengolahnya, hingga mendorongnya masuk ke usus untuk diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Lambung ini sendiri terletak di sisi kiri perut bagian atas dan ukurannya bisa berbeda-beda pada setiap orang. Jadi pada umumnya, dalam keadaan kosong, lambung itu berukuran sekitar 12 inci atau 30 cm. Namun, pada titik terlebarnya, lambung itu bisa melebar sampai 6 inci atau 15 cm. Jadi, pada saat keadaan kosong atau full, lambung itu bisa menampung makanan hingga 1 liter. Nah, pada bagian atas, lambung itu tersambung dengan kerongkongan. Sedangkan pada bagian bawah, lambung itu tersambung langsung dengan salah satu bagian usus halus, yaitu usus 12 jari. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Intan. Kita telah mengetahui pengertian dari lambung sendiri. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Farah. Kepada Farah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu penyakit tukak lambung. Tukak lambung adalah luka pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit mah, seperti nyeri ulu hati, kembung, dan mual. Kondisi ini sebenarnya dapat diatasi dengan mudah. Namun jika penanganannya terlambat, komplikasi yang berat bisa terjadi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mekanisme terjadinya tukak lambung. Tukak lambung dapat terjadi ketika lapisan mukus tersebut terkikis dan asam lambung langsung mengenai jaringan lambung. Banyak orang menganggap bahwa tukak lambung disebabkan oleh konsumsi makanan asam atau pedas secara yang berlebihan. Tetapi anggapan tersebut kurang tepat. Makanan pedas memang bisa memperparah gejala sakit mah, tetapi tidak bisa menyebabkan luka. Luka di lambung itu terbentuk ketika lapisan mukus lambung terkikis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Farah. Itulah definisi dari tukak lambung dan juga mekanisme bisa terjadinya tukak lambung. Selanjutnya, pemaparan akan dilanjutkan kepada Eliza.
Kepada Eliza, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Pengikisan lapisan mukus lambung tersebut umumnya disebabkan oleh yang pertama karena infeksi bakteri Helicobacter pylori, merupakan penyebab utama timbulnya luka pada lapisan lambung. Bakteri ini dapat menempel pada lapisan mukus karena lambung dan menyebabkan peradangan yang kemudian mengakibatkan rusaknya lapisan mukus. Yang kedua, karena konsumsi obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS, konsumsi ibuprofen, diklofenak, atau meloxicam secara berlebihan dan dalam waktu panjang dapat menipiskan lapisan mukus lambung, sehingga menyebabkan tukak lambung. Risiko terjadinya tukak lambung akibat konsumsi OAINS ini lebih tinggi pada wanita, pengguna OAINS dosis tinggi, lansia yang lebih dari 70 tahun, atau pengguna kortikosteroid. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zikra. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selain infeksi bakteri Helicobacter pylori dan konsumsi obat-obat tertentu secara berlebihan dalam jangka panjang tadi, beberapa penyakit juga dapat disertai dengan tukak lambung, seperti kanker lambung dan penyakit Crohn. Namun, angka kejadian untuk kondisi lebih karena ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya tukak lambung atau memperparah gejala tukak lambung, seperti yang pertama demam merokok, terutama pada seseorang yang terinfeksi bakteri pylori. Yang kedua ada stres yang tidak terkelola dengan baik, lalu konsumsi makanan asam atau pedas, lalu konsumsi minuman beralkohol, dan yang terakhir konsumsi obat antidepresan golongan SSRI. Baik, saya kembalikan kepada Syafira, moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai tanda dan gejala pada tukak lambung akan dijelaskan oleh Forensky dan juga Ega. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tanda dan gejala. Gejala utama tukak lambung adalah sakit ma atau nyeri ulu hati. Bagiannya terbagi dalam mengalami penyerian pada bagian lambung, perubahan nafsu makan, mual dan muntah yang disertai darah, pencemaran mengalami gangguan, berlangsung dalam hitungan menit hingga jam, hilang timbul selama beberapa hari, minggu, atau bulan, memburuk di antara waktu makan, saat malam hari, atau pagi-pagi sekali. Selanjutnya akan dibacakan kepada Ega. Baik, tanda dan gejalanya selanjutnya adalah makin parah ketika perut kosong atau tidak terisi makanan. Yang kedua, reda bila perut diisi makanan atau setelah minum obat sakit ma, tetapi kemudian akan muncul kembali. Bersendawa atau terjadinya refleks asam lambung, nyeri ulu hati, terbakar atau nyeri pada bagian abdomen di antara dada dan pusar. Anemia yang ditandai dengan adanya rasa lelah, sesak napas atau kulit yang pucat. Dan tanda dan gejala terakhir yaitu fases yang gelap seperti aspal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tanda dan gejala bagi penderita tukak lambung. Selanjutnya, materi mengenai penyebab akan dipaparkan oleh Sucilawati. Kepada Sucilawati, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah penyebab tukak lambung. Ulcus pepticum atau tukak lambung ini adalah suatu kondisi di mana terjadinya ketidakseimbangan antara faktor protektif dan dari mukosa gaster atau lambung dan faktor destruktif pada tubuh seseorang. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada mukosa yang menyebabkan ulkus pada traktus gastrointestinal. Faktor protektif meliputi mukus, bikarbonat, prostaglandin, sel epitel, sel progenitor mukosa, dan aliran darah mukosa. Sedangkan untuk faktor destruktifnya dapat berupa penggunaan
nonsteroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID, Helicobacter pylori, asam lambung, dan pepsin. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, pemaparan materi mengenai pengobatan untuk tukak lambung akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Denti. Kepada Denti, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya yaitu ada pengobatan. Langkah pengobatan untuk tiap pengidap tentu tidak sama. Beberapa obat tukak lambung memang bisa langsung dibeli di apotek terdekat, tetapi ada pula jenis obat yang memerlukan resep dokter. Dokter menentukannya berdasarkan pada penyebab tukak lambung yang dialami pengidap. Beberapa jenis obat yang umumnya akan digunakan untuk menangani tukak lambung meliputi, yaitu yang pertama ada antibiotik. Bila dokter mendeteksi adanya bakteri pada lambung, mereka akan meresepkan sejumlah antibiotik untuk melawan infeksi. Apabila tukak lambung disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori, maka dapat menggunakan antibiotik seperti amoxicillin. Penghambat pompa proton dan obat penghambat reseptor H2 apabila tukak lambung disebabkan oleh obat antiinflamasi non-steroid untuk menurunkan kadar asam lambung, meski tidak dapat membunuh bakteri Helicobacter pylori, proton pump inhibitor dapat membantu antibiotik untuk melawan bakteri tersebut. Yang ketiga yaitu obat yang berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri secara cepat sebelum obat-obatan lainnya mulai bekerja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh Denti, dalam pengobatan diperlukan beberapa obat. Nah, di sini beberapa kombinasi obatnya akan dijelaskan oleh Meilani. Kepada Meilani, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tukak lambung dapat ditangani dengan mengkonsumsi kombinasi obat di bawah ini selama 7-14 hari. Yang pertama, penghambat pompa proton atau PPI. Obat PPI digunakan untuk menurunkan kadar asam lambung dan meredakan gejala. Contoh obat ini adalah esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, dan rabeprazole. Yang kedua, antagonis H2. Antagonis H2 juga merupakan obat penurun produksi asam lambung. Contoh obat ini adalah semitidin, famotidin, dan ranitidin. Yang ketiga, bismuth subslicylate. Obat ini berfungsi untuk melapisi dan melindungi luka dari asam lambung. Obat ini bekerja dengan cara membunuh organisme penyebab infeksi. Dan yang terakhir, antibiotik. Antibiotik bertujuan untuk membunuh bakteri H. pylori. Contoh antibiotik yang akan diberikan adalah amoxicillin, clarithromycin, atau metronidazole. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. Kepada Ayu, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di samping beberapa obat tersebut, dokter dapat meresepkan misoprostol dan sucralfate untuk melindungi dinding lambung. Untuk mengobati tukak lambung yang disebabkan oleh konsumsi OAIN secara berlebihan, pasien dianjurkan untuk menghentikan konsumsi obat tersebut dan dokter akan memberikan alternatif obat lain. Sementara itu, untuk membantu meredakan gejala tukak lambung, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu pertama, memperbanyak konsumsi sayur, biji-bijian, dan buah yang mengandung vitamin A dan C. Kedua, mengkonsumsi makanan yang mengandung probiotik seperti yogurt. Ketiga, menghindari konsumsi susu dan makanan yang dapat mengiritasi dinding lambung. Keempat, mengelola stres dengan baik. Kelima, beristirahat yang cukup. Keenam, membatasi konsumsi alkohol. Dan yang terakhir adalah berhenti merokok. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ayu. Selanjutnya mengenai prognosis akan dilanjutkan oleh Hilwa. Kepada Hilwa, waktu dan tempat saya persilakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prognosis atau perkiraan kemungkinan munculnya penyakit, kondisi, atau perjalanan suatu penyakit dari penyakit tukak lambung. Jadi pasien dengan tukak lambung atau ulcus pepticum memiliki risiko sebesar 5% dalam hidupnya untuk mengalami perforasi. Risiko perforasi untuk pada tukak lambung atau ulcus pepticum yang disebabkan konsumsi non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID berkisar 0,3% per tahun dan insidensi obstruksi adalah 0,1% per pasien per tahun. Sebuah studi menunjukkan bahwa pasien perforasi tukak lambung memiliki mortalitas 8,9% pada pasien usia kurang dari 65 tahun. Tingkat mortalitas ini meningkat seiring usia dan dapat mencapai 44,6% pada pasien usia di atas 80 tahun. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yuwa. Pemaparan materi mengenai epidemiologi akan dijelaskan oleh Thalia. Kepada Thalia, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi tukak lambung. Ulkus lambung bisa terjadi pada usia berapapun, meskipun jarang terjadi pada anak-anak dan remaja. Nah, ada sebuah penelitian di Amerika Serikat menunjukkan sekitar 10% populasi akan mengembangkan ulkus duodenum di beberapa waktu dalam kehidupan mereka. Nah, penyakit ulcus pepticum ini mempengaruhi sekitar 4,6 juta orang setiap tahunnya. Sama pada pria dan wanita. Pada sekitar 11-14% pria dan 8-11% wanita akan mengalami penyakit ulcus pepticum dalam hidup mereka. Tingkat kematian penyakit ulcus pepticum ini kira-kira 1 kematian per 10.000 kasus. Angka kematian akibat pendarahan ulcus sekitar 5%. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan sedikit kesimpulannya. Kesimpulan dari materi yang tadi telah kita simpulkan bahwasannya tukak lambung ini merupakan luka pada lambung yang terbentuk akibat lapisan mukus yang berfungsi sebagai pelindung lapisan lambung yang mengalami pengikisan. Hal itu diakibatkan karena asam lambung langsung mengenai jaringan lambung. Selain di lambung, luka tersebut dapat terbentuk di usus 12 jari atau di bagian bawah kerongkongan. Kesimpulan lainnya akan dijelaskan oleh Siti. Kepada Siti, saya persilakan. Jadi, tukak lambung dapat ditandai dengan adanya gejala-gejala seperti sakit mak, nyeri pada lambung, nafsu makan berubah, mual disertai muntah, gangguan pencernaan, anemia, dan fases berwarna gelap. Penyebab penyakit ini antara lain infeksi, cedera, konsumsi rutin pil pereda nyeri yang disebut sebagai NSAID, dan terlalu banyak alkohol. Pasien dengan tukak lambung memiliki risiko sebesar 5% untuk mengalami perforasi dan pasien yang mengalami perforasi tersebut memiliki angka mortalitas sebesar 8,9% pada pasien dengan usia kurang dari 65% dan dapat meningkat seiring usia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi mengenai penyakit tukak lambung dari kelompok 2. Jikalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.